Itu ada kereta, Shin kereta namanya. Jadi dia beroperasi di tengah jalan yang menyatu dengan kereta. Kok kereta sih? Mobil-mobil dan kendaraan yang lainnya seperti motor dan sepeda. Cukup keren. Dan yang yang gedung paling tinggi di Jepang katanya sih, itu namanya Abe no Harukas. Itu di Jepang paling tinggi, kata orang-orang sih, cuma nggak tahu. Oke, kali ini gua mau beli sesuatu di 7-Eleven. Enggak deh, bayar lah. Oke, gua nggak jadi ke 7-Eleven karena kayaknya lebih enak di Family Mart atau Famima. Di Jepang itu kebanyakan kotoba disingkat-singkat, kosakata. Kosakata tuh disingkat-singkat, kayak Family Mart itu berubah jadi Famima. Nah, McDonald, Makudo Naruto jadi Makudo. Starbucks jadi Starbucks. Banyak sih. Gitu. Karena diterjemahin dari bahasa Inggris ke bahasa Jepang kan agak lumayan susah gitu, agak panjang dan ribet kalau pas genting-gentingnya ngomong. Jadi mereka lebih memendekkan sesuatu kosakata atau kalimat. Jadi biar gampang. Begitu guys, di Jepang mah begini. Yang ribet dibikin gampang biar enggak komari ranayoni narimasu. Oke. Awannya cukup cerah. Seperti yang gue bilang tadi, kalau di Jepang itu semua yang susah tuh dibikin gampang. Dan apa ya? Yang kayak waktu gitu. Kan di sini paling penting nomor 1 lah. Bisa dibilang nomor 1. Nah, di Jepang ini dimanapun kamu berjalan pun pasti ngelihat yang namanya waktu atau jam. Gila. Ntar gue tunjukin deh dimana yang banyak jam. Oke, ini fakta kedua di Jepang, bahwasanya kendaraan yang paling umum dan paling banyak itu sepeda, seperti itu. Dan juga parkiran tersedia hampir semua tersedia di pinggir jalan yang ada tulisan itu. Dan ada parkirannya sebelah sini. Oke. Dan mesin pembayarannya sebelah sana. Kebanyakan sih 30 menit pertama itu gratis, murio, tada, bebas lah. Free juga boleh. Dan selanjutnya per jamnya itu 100 dan itu selama 3 jam atau lebih dari 3 jam itu harganya bisa lebih 120 atau 150 gitu. Begitu. Untuk yang ketiga, ini gue mau kasih tahu kenapa banyak sepeda atau kendaraan yang paling umum digunakan itu sepeda. Karena di Jepang itu untuk mengambil ujian SIM itu kudu harus sekolah. Ya, nggak harus sih, tapi kalau pengen bisa harus sekolah, dan biaya sekolahnya itu pun memakan biaya sekitar 30 mang atau sekitar 40 juta mungkin ya. Itu juga dalam waktu beberapa nggak lama, paling lama sekitar 3 atau 4 bulanan, paling cepat 2 mingguan. Dan lagi kalau mau murah itu biasanya untuk wakaitachi, untuk orang-orang muda atau pemuda-pemudi yang masih belajar itu biasanya dapat potongan sekitar 5 mang atau 5 juta biasanya sih, cuma nggak tahu deh tuh. Oke, ini kita lihat dari sini memang tinggi guys, Abe no Harukas. Tinggi sekali. Di dekat sekolah gue juga ada eki yang paling gede kayaknya, Tennoji Eki atau stasiun.
Tennoji Station. Ini menurut gua sih cukup gede. Di atas. Kalau di Tennoji ini kebanyakan ya gini, kalau mau nyebrang tuh harus ngelewatin tangga penyeberangan. Jadi kalau mau langsung nyebrang itu dilarang, nggak boleh. Gila. Dan di sini lihat ke atas ada Abeno Harukas, tinggi banget. Gila. Dan di sana ada rel kereta api. Oke, lanjut kita mau jalan-jalan lagi. Dan di sana adalah tempat rest area yang wajib dikunjungi kalau ke Osaka, khususnya di sini tuh tempatnya dan namanya itu Tennoji Koen atau Taman Tennoji. Di situ banyak orang, anak-anak dari yang kecil, sekolah, anak SMP, SMA sampai kuliah dan berkeluarga pun semuanya pasti ke sana. Oke, ini yang bagian depannya dan tertulis di sini ada Tenshiba. Di sini pelang-pelang peta map-nya ini berbentuknya kayak hewan-hewan. Nggak tahu nih ada apa nih. Mungkin ada yang jatuh atau kurang fit badannya, jadinya dipanggil Kyukyusa. Biasanya sih mendadak jatuh atau apa gitu, atau oke, balik lagi ke sini. Tennoji Park Map. Sini ada tulisan dalam bahasa Jepang dan juga dalam bahasa Korea, Hangul. Yang bisa baca silahkan. Di sini ya balik lagi ke Tensibasinya. Bentuknya seperti ini, pelang depannya cukup bagus. Oh ya, di sini pun dekat dengan kombini atau yang sering dan paling banyak di umum di sini tuh Family Mart atau Famimart. Di depannya pun ada kereta-keretaan. Ini udah masuk dalam musim gugur ya, musim maki. Udah mau musim maki, jadinya daun-daun yang di sini udah mulai berwarna orangian gitu, ke oren-orenan. Di sini tempatnya cukup asik, banyak kafe-kafe atau banyak bangunan-bangunan yang bentuknya tuh natural gitu, menyatu sama alam. Contohnya yang tadi dan juga kafe-kafe yang sekitar sini. Oke, di sini ada matahari yang menyemprotkan air. Buatku tak berhenti berpikir apa yang telah berubah. Ini nggak tahu asli apa bukan, kayaknya sih bukan asli, nggak mungkin ada. Soalnya apa? Bunga matahari itu adanya di musim panas doang, dan sekarang udah musim panas sudah berakhir dan mulai musim gugur atau musim maki. Ya, yang bisa dilihat sekarang ini di daerah sini atau di taman ini mereka bersantai. Memang khusus untuk tempat santai ini, rekreasi, tamasya, dan terkadang pun mereka keluar dari rumah dan cuman keluar ke sini. Mereka pun membawa tikar dan makanan dalam kotak, duduk di sana. Ya, bisa dilihat dari sekitar sini mereka memakai tikar untuk bersantai. Dan di sini tuh apa ya, karena Jepang ya, rapi banget, nggak ada sampah, nggak ada yang barang-barang yang mengganggu pemandangan, rasanya alami gitu.
Cocok nih jalannya buat main skate. Boleh nggak ya? Kayaknya sih nggak boleh. Tapi sangat santai kan ya. Ya di sana juga ada kakek-kakek. Enggak, kakek-kakek sih, om-om yang lagi santai berduaan asik. Jadi ngiri gua. Saatnya panas sekali. Proses pemotongan rumput biar rapi. Gak cuma dipotong doang, kayaknya sih dirapiin, dicacah gitu sih kalau makanan ya, dicacah-cacah gitu biar rata dan aman. Pakai mesin, udah nggak perlu pakai cangkul. Dan di sini juga supermarket juga banyak. Dan lagi kalau panas-panas begini mereka duduk di bawah saungnya Jepang begini ya. Saung Indonesia beda, tapi senyumnya saung. Tara, jangan lupa kunjungi Tennoji Koen karena banyak pemandangan yang asik-asik dan tempat-tempat yang asik-asik, spot foto dan pokoknya banyak dah. Jangan lupa main ke Tennoji Koen. Oke, di sana ada tempat bermain untuk anak-anak khusus buat Matsuri ini nih. Bentar lagi kan mau Halloween juga. Menarik. Kalau musim dingin tuh biasanya di sini ada apa namanya? Ice skating. Pakai apa namanya? Ice skate. Dan sebelah sana kalau kelihatan ada Sutengaku atau menara yang ada di Sutengaku. Apa namanya? Ebisucho. Ya, Ebisucho pokoknya gitu. Ini yang pertama ada jam yang terlihat besar dan paling penting ini. Dimanapun pasti ada. Ntar kita lihat lagi ya. Oke. Untuk yang selanjutnya di dalam Koen ini pun ada kebun binatang. Jadi kalau mau main di Koen aja bisa, mau main ke kebun binatang juga bisa. Dan di sana bisa dilihat ada rumput atau daun-daun yang berbentuk teddy bear. Dan di belakangnya ada jerapah. Di sana itu kafe ya. Tenshiba. Pengen masuk tapi ngapain ya? Mahal. Oke. Untuk vlog hari ini mungkin mau cerita-cerita sesuatu dah. Apa ya? Ya yang itu yang apa namanya? Sesuatu hal yang penting di sini itu yang pertama itu adalah waktu. Karena waktu adalah hal yang bisa membuat orang percaya atau tidak percaya, dan karena saking pentingnya dimanapun banyak jam yang dipasang. Wow, gila. Yang kedua, kebersihan. Jepang itu apa ya, peduli akan kebersihan, makanya setiap manusianya pun kalau ngelihat sampah itu pasti dipungut. Kalau punya sampah sendiri biasanya kalau ribet bawa pulangnya dikantongin bawa pulang, atau bela-belain cari kotak sampah di kombini, biasanya sih gitu. Apalagi ya, agak susah sih untuk sekolah ke Jepang ini, nggak gampang-gampang banget karena gue berasal dari orang yang nggak punya. Ya, orang nggak punya, bisa disebut orang nggak punya. Kenapa? Karena gue itu dulu pengen ke Jepang tuh SMA ya, sekitaran SMA gitu. Tapi gue masih belum ada niat belajar bahasa Jepang. Padahal pengennya ada, tapi niatnya belum ada. Nggak tahu kenapa. Nah, dari situ gue bilang ke emak gue, "Mak, Acep juga pengen, saya juga pengen ke Jepang, kayak
itu kakak kelas yang itu saya pengen. Terus katanya nanti ya uangnya nyari dulu, soalnya kan gaji soalnya mama kan belum punya uangnya kan buat ke Jepang itu nggak sedikit, banyak gitu, jadinya harus nyari dulu. Ada susah loh kalau nggak punya uang tuh kan. Nah dari situ gua udah diam terus ya udah kayaknya gua ya tahan dulu lah, mungkin lain waktu gua bisa kan kata gua. Terus udah mau kelulusan gitu kan, gua minta ke orang tua gua lagi bahwasanya gua beneran pengen ke Jepang, tapi alhasil gua nggak bisa karena memang uangnya nggak ada untuk proses kesini. Jadinya gua batalin lagi, atau ya gue masih tahan lagi. Akhirnya gue sekolah atau ngampus di pokoknya habis lulus SMA itu gue coba daftar di sekolah politeknik, universitas, sampai IPB pun gue nyoba daftar, alhamdulillah masuk, hampir semua masuk. Politeknik masuk yang di daerah Jawa Barat, itu namanya ya gue lupa namanya, pokoknya itulah. Yang kedua apa namanya ya, IAIN gue daftar yang di Bandung dan gue masuk, tapi gue masih belum pengen, nggak tahu kenapa, karena hati gue masih pengen ke Jepang gitu, atau pengen ke IT yang ada di Bandung gitu. Dulu gue pengennya ya itu, kalau nggak ke Jepang ya ke Bandung, tapi entah nggak boleh. Terus yang terakhir ini gue tes lagi karena SNMPTN nggak lolos. Gue yang ke Bandung itu nggak lolos, nah gue SBMPTN. Nah akhirnya gue lolos dan masuk universitas yang ada di Banten. Habis itu gue jalanin selama beberapa bulan, setahun atau beberapa semester gitulah. Akhirnya entah kenapa gue masih belum ada bayangan lagi buat masa depan gue mau jadi apa. Soalnya gue nggak terlalu pengen jadi guru, karena pendidikan yang gue jalanin waktu itu pendidikan seni pertunjukan, sekarang namanya, dulu sendera tasik. Gue memang suka dalam hal-hal seni gitu, suka. Cuma masalahnya gue nggak bisa main alat musik, jadinya ya gue berpikir gue masih belum ada ilmu apa-apa dan gue belum bisa apa-apa, jadinya mungkin ada hal lain yang memang benar-benar gue bisa dan bisa gue share gitu. Makanya abis di perjalanan gue kuliah itu gue beranikan diri buat berhenti, bahwasanya gue udah nggak sanggup kuliah di sini kan, kata gue menulis surat nyetorin ke jurusan, tanda tangan, materai segala macam, dan gue diingetin serius beneran mau berhenti, ntar nyesel loh, soalnya kalau udah berhenti tuh nggak bakal bisa dilanjutin lagi. Dan gue dengan lantang bilang serius gue udah nggak bisa. Dan akhir dari itu gue pun berhenti
dan pamit sama kawan-kawan dan dosen-dosen sekalian. Dan beberapa bulan kemudian gue nyoba, karena gue anak bungsu. Gue tuh sama kayak anak gadis gitu, kayak nggak boleh jauh-jauh dari orang tua. Makanya ke Bandung pun gue nggak boleh sebenarnya. Nah akhirnya karena gue pengen belajar bahasa Jepang kan, dan gue nggak boleh ke Bandung, akhirnya gue nyobalah yang dekat-dekat, yang dekat sekitar rumah yang ada di Lampung itu. Gue nyoba belajar di situ. Alhasil dalam beberapa bulan, entah kenapa ada cobaan lagi, bahwasanya tempat belajar gue di situ, lembaga yang di situ kayak udah nggak bisa dipercaya dan nggak bisa nyalurin siswa lagi ke Jepang. Gue udah nungguin beberapa bulan, hampir 8 bulanan atau 8 bulanan lah. Udah lumayan kesel dan pengajarannya cukup kurang baik menurut gue. Memang kurang baik sih, banyak mainnya juga. Dan akhirnya gue tahu bahwasanya memang LPK itu susah untuk menyalurkan siswa ke Jepang. Dan gue pun berhenti lagi di situ. Padahal gue udah bayar sekitar 15 jutaan. Ya, terus di situ apa ya? Ya pokoknya gitulah. Setelah itu gue akhirnya pindah atau nyari tempat belajar lagi yang menurut gue ini bisa dipercaya banget, karena gue takut ketipu lagi ya. Maka dari itu gue nyari di Instagram, di web, pokoknya yang sering keluar, sering muncul, banyak feedbacknya bagus, banyak like-nya, banyak apa ya, yang bisa jadi bukti bahwasanya lembaga itu bisa nyalurin siswa dan uangnya juga nggak terlalu mahal. Akhirnya gue nemuin OHM, Orion Harmony Mandala. Ada yang tahu? Itu lokasinya ada di Bandung. Gue nekat, gue minta izin ke Bandung, gue langsung ke Bandung. Habis itu gue ajak orang tua gue, bapak gue terutama. Sambil kan rumah gue yang dulu ada di Sumedang, jadi sekalian ke Sumedang gue ke Bandung. Itu lumayan lama, dari Lampung ke Sumedang baru ke Bandung, itu agak lama, bisa seharian lah, 12 jaman lebih, pokoknya segitu waktunya. Dan di situ gue ngobrol-ngobrol sama Rizal, atau yang sering disebut Kang Rizal, ya ownernya PT OHM. Itu orangnya di sana baik-baik, terutama Kang Rizal itu. Terima kasih. Dan sensitasinya ya lumayan lucu, menghibur kadang-kadang. Oke. Di situ gue senang belajar bahasa Jepang. Ya walaupun cuma beberapa bulan sih, karena gue target gue pengen ke Jepang. Dari situ udah lumayan belajar bahasa Jepang di sana, dan gue belajar tentang Bandung. Gue jalan-jalan di Bandung, pokoknya gue senang banget di Bandung, rasanya sejuk. Habis itu beberapa bulan kemudian, sebelum situ gue bilang gue pengen di tempat yang bahwasanya tempat yang bagus di kota. Semisal seburuk-buruk keadaan pun, semisalnya gue nggak punya duit, seenggaknya gue bisa keluar untuk main dan apa namanya, ya pokoknya itulah, bisa menghibur hati gue walaupun gue nggak punya duit gitu. Makanya gue bilang ke Kang Rizal, Kang kalau bisa gue
kalau bisa saya di Osaka aja Kang, soalnya misalkan nanti saya nggak punya duit atau keadaan saya buruk itu, seenggaknya bisa jalan-jalan keluar, karena di kota kan banyak apa ya, tempat-tempat yang bagus gitu. Nah akhirnya gue milih Osaka. Awalnya gue dikasih Osakanya karena gue mikirin duit lagi kan. Nah akhirnya gue milihnya yang dipilihin Osaka yang pinggir. Terus entah, kalau nggak salah sih anjuran dari Kang Rizal atau apa gitu, kalau mau nih pindah ke Osaka yang di bagian kota aja, yang ada di Komachi. Ini sekolahnya lumayan bagus, tinggi. Nah gini-gini, namanya Human Academy Japanese Language, atau bisa dibilang Human Academy. Di sana ya gue milih di situ. Terus akhirnya gue bikin paspor segala macam, udah dibantu sama pihak OHM juga, dan ngirim berkas segala macam. Akhirnya cewek gue keluar, surat izinnya keluar. Gue di bulan 10 tahun 2019 dijadwalkan berangkat, dan di sana gue mulai seneng, udah seneng lagi, nambah seneng lagi. Akhirnya gue pasti bisa ke Jepang nih, dan gue mikirin uang lagi, gimana caranya. Ya gue ngobrol sama orang tua gue, gini. Orang tua gue bilang dan berusaha untuk menyanggupinya, karena Acep atau saya atau gue. Nah, Bapak mengusahakan kalau memang kamu benar-benar pengen ke Jepang, ya Bapak usahakan sampai dapat. Tapi yang benar sekolahnya, pasti orang tua gitu sih. Orang tua gue paling baik, terutama ayah sih. Kenapa? Ayah gue dari kecil sampai sekarang tuh anti yang namanya mukul kedua anaknya. Pokoknya nggak pernah main tangan. Kalau ibu gue apa ya, baik juga, tapi baiknya ya nah tau lah sendiri cewek itu gimana baiknya, pasti cerewet dulu, habis itu disayang terakhir begitu. Tapi baik kok. Terus orang tua gue nyanggupin bahwasanya gue bakalan bayarin sekolah gue untuk yang awalnya doang. Untuk selanjutnya ya pasti gue yang bayar sendiri lah. Gue nggak mau apa ya, berulang kali bikin susah orang tua gue. Dan akhirnya gue berangkat ke Jepang, dan nyampe di Jepang gue seneng karena ya gitu, suasananya itu sama yang kayak yang ditunjukin di internet dan digambarkan oleh yang lain-lain. Bahwasanya tempat Jepang itu aman, tentram, bahkan dimanapun, tempat manapun, kalau misalnya ada barang jatuh tuh, misalnya lu atau gua jatuhin barang, gua pernah jatuhin HP. Nah gua jatuhin barang tuh, dan setengah jam atau beberapa menit kemudian gue baru sadar kalau HP gue hilang. Gue balik lagi, dan ternyata HP gue ada, dan pindah tempat di agak atas biar kelihatan sih. Orang-orang Jepang biasanya gitu. Terus ya gitu. Untuk hari ini cukup sekian dulu, mungkin cerita-ceritanya kita lanjutin besok atau lain waktu. Untuk minasang mite kurete arigatou gozaimashita. Untuk selanjutnya, kalau ada yang mau request tanya-tanya soal apapun tentang Jepang atau pengen belajar bahasa Jepang, tinggal komen di bawah. Check it out. Di sini juga lumayan untuk buat tempat pacaran. Oke.
gadis kecilnya lucu. Yang gua bawa balik. Sando ichi channel